Cek. Kamu sih. Ayo masih. Enggak. Lucu. Kan kan? Mas Johar mboten derek. Oh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah fikih. Kita membahas kitab Syarah Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini kitab hadis. Jadi isinya hadis-hadis saja. Dan kelebihan dari kitab ini isinya adalah hadis-hadis yang sahih saja. Tidak ada hadis dhaifnya, sehingga tidak perlu membahas derajat hadis. Sehingga tinggal yang dibahas adalah pemahaman hadisnya, yang disebut dengan syarah hadis. Syarah itu penjelasan. Dan yang berhak menjelaskan hadis itu adalah para ulama. Adapun saya di sini sekedar membacakan apa yang disampaikan ulama tentang makna hadis ini. Kita sudah sampai di bab al-istitobah wa qada'ul hajah, yaitu bab buang hajat, bab kencing dan BAB. Mungkin bahasan masalah BAB masalah yang rendah, tapi masalah remeh. Tapi dalam Islam diajarkan, Islam itu mencakup seluruh amaliyah manusia. Bagaimana Islam mengajarkan, bagaimana sunnah itu mengajarkan. Sehingga ketika kita walaupun cuma kencing atau BAB mencocoki sunnah, kemudian dia niatkan untuk mengamalkan sunnah, mengagungkan sunnah, maka itu termasuk ibadah. Nah, walaupun nanti khilaf para ulama ketika cawi ya. Kalau ibadah itu syaratnya harus niat. Apakah ketika cawi itu, cebok itu harus berniat dulu seperti mau sholat, itu khilaf para ulama. Nah, seperti karena niat itu menjadi rukun, atau sebagian ulama mengatakan syarat kalau sholat. Bahkan ketika orang kencing itu atau cawi itu syaratnya harus niat dulu, itu khilaf. Sebagian mengatakan tidak perlu niat untuk perkara yang izalah. Izalah itu meniadakan. Itu tidak perlu niat. Misalnya saja di baju ada barang najis. Apakah ketika mau mencuci barang najis, kencing atau apa barang najis di baju harus niat dulu?
baru dikatakan mencucinya itu berpahala khilaf. Kita sudah sampai hadis yang kelima. Kata beliau, al-hadithul khamisu, hadis yang kelima, bab qada'ul hajah, bab buang hajat. An Abi Qatadah al-Haris, dari Abi Qatadah al-Haris bin Rib'i al-Ansari. Ini orang Ansar radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum, jangan sekali-kali di antara kalian memegang zakarahu, zakarnya. Kalau laki-laki zakar, walaupun perempuan, kalau perempuan disebut faraj. Faraj itu lubang. Kenapa perempuan tidak disebut? Hukum perempuan itu mengikuti hukum laki-laki. Walaupun di sini alat kelaminnya beda. Hukum perempuan mengikuti hukum laki-laki. Nanti ibu-ibu atau wanita bilang kan itu hukumnya untuk laki-laki. Tidak ada hadis yang melarang wanita diharamkan memegang kemaluan, tidak ada. Jadi hukum asal daripada Islam, kebanyakan bentuk-bentuk kalimatnya itu laki, maka perempuan ikut. Seperti sholat, cara sholat Rasulullah tidak mengajarkan cara sholat khusus untuk wanita. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak benar kalau perempuan itu ketika ruku tangannya harus nempel ke pinggangnya dan seterusnya. Harus tetap mengikuti contoh dari Rasulullah. Seperti ini juga. Jangan sekali-kali di antara kalian memegang zakarnya. Zakar ini alat kelamin laki-laki. Kalau perempuan faraj. Tapi hukum perempuan mengikuti zakar ini. Artinya haram perempuan memegang kemaluannya. Mana dalilnya? Hadis ini. Hadis nomor 5 di bab qada'ul hajah. Biyaminihi, dengan tangan kanannya. Tidak bolehnya itu megang dengan tangan kanannya. Kalau tangan kiri boleh. Ketika wahuwa yabul dan dia dalam keadaan kencing. Ini namanya wauhal. Hal itu keadaan. Nah, bukan wau atof, ini wauhal namanya. Jadi kalau kencing tidak boleh tangan kanan memegang kemaluannya. Mana dalilnya? Ini. Wala yatamassah, dan jangan mengusap. Minal khala'i biyaminihi, jangan mengusap ketika BAB dengan tangan kanan. Jadi kalau kencing jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Ketika cawi, apakah BAB atau kencing, jangan cawi dengan tangan kanan. Jangan mengusap dengan tangan kanan. Terus mengusapnya dengan apa? Dengan tangan kiri. Nah, misalnya mau cawi pakai tisu karena nggak ada air. Kalau nggak ada air, cawinya bisa pakai batu atau yang menggantikan batu, misalnya kayu atau kain atau tisu. Yang jelas syaratnya harus membersihkan dan bisa mencapai kesucian. Suci itu kalau hilang 4 hal ya. Hilang bendanya, hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Nah, itu baru dihukumi suci. Misalnya di situ ada anak kecil kencing kemarin. Kemarin anak kecil kencing di sini, kelihatan.
Tapi hari ini sudah nggak ada lagi. Kemarin dihukumi najis, di sini najis. Kenapa? Dikencingi anak. Di mana sekarang pada nyari, bapak-bapak pada nyari mana, di mana, sebelah mana. Semua diciumi, nggak ada baunya, warnanya juga sudah nggak ada, bendanya nggak ada. Maka di situ sudah tidak bisa lagi dihukumi najisnya. Walaupun belum ada apa? Tindakan sesuatu. Loh, kemarin ada kok di sini. Iya kemarin. Sekarang mau hukumi pakai dalil apa? Karena namanya najis itu harus terdiri dari 4 tadi. Ada bendanya, ada warnanya, ada rasanya, ada bau. Kalau enggak ada, ya sudah. Kalau masih ada salah satunya, masih dikatakan ada hukum najisnya. Wala yatanafasu fil ina, jangan bernafas atau meniup bejana. Jadi hadis ini sahih, kita tidak membahas tentang kesahihan hadisnya. Beliau ini adalah perawi hadis ini adalah Abu Qatadah. Ini nama kunyah. Nama aslinya Al-Harith. Haris itu yang bercocok tanam. Dan ini dipuji nama ini oleh Rasulullah, sebaik-baik nama adalah Abdurrahman dan Al-Harith. Harith itu yang semangat menanam. Kalau Abu Qatadah itu kunyahnya. Jadi kita disunahkan memberi nama kunyah pada diri kita. Misalnya nama saya Jami'an. Terus diberi nama kunyah. Biasanya mengambil dari nama anak pertamanya. Anak pertamanya laki, misalnya namanya Abdullah. Nama aslinya Jami'an. Anak pertamanya laki bernama Abdullah. Maka dipanggil dengan nama Abu Abdillah. Itu sunnah. Kalau orang Arab, kalau langsung dipanggil namanya itu kurang adab, kurang sopan gitu. Tapi dipanggil dengan nama kunyahnya. Apa-apa, walaupun tidak punya nama Abdullah, Pak Jami'an memberi nama kunyahnya Abu Abdillah. Itu tidak apa-apa. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak punya anak. Sinten Pak Mayar? Aisyah niku sinten? Istri Rasul ya. Istri Nabi SAW. Namanya Aisyah. Beliau punya kunyah. Nama julukan namanya Ummu Abdillah. Ummu niku ibu Abdillah. Padahal beliau tidak punya putra yang bernama Abdullah. Kenapa dirinya memakai nama Ummu Abdillah? Ngikuti sunnah. Sunnah gitu loh. Memberi kunyah. Nanti Pak Mayar, aku tak golek nama kunyah wis misalnya. Tidak apa-apa, niat mengikuti sunnah. Itu pahala besar mengikuti sunnah. Mungkin sedikit saya nanti aja. Ada perkataan daripada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, Atba'un nasi li Rasulillah asrahahum. Orang itu, kata beliau, manusia itu semakin mengikuti sunnah, maka dia akan semakin tenang dan semakin bahagia. Asrah itu paling berbahagia. Artinya semakin kita mengikuti sunnah, maka di antara faidah sunnah menjadikan hati itu semakin tenang. Apalagi kita mendengar ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena kita meyakini Rasul itu teladan terbaik. Orang yang paling diridhoi, orang yang paling dicintai. Ketika beliau dijadikan panutan, dijadikan teladan, maka hati kita semakin tenang. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim, semakin orang itu mengikuti sunnah, dia akan semakin tenang. Di dunia dan akhirat.
semakin mulia. Dan kata beliau, dan dia adalah orang yang paling meninggalkan dosa-dosa. Artinya di antara cara meninggalkan dosa-dosa dan maksiat dengan mengikuti sunnah. Wa aktsarukum dzikra, dan orang yang paling banyak dimuliakan manusia. Orang-orang ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang pada sunnah. Maka kita semangat, walaupun cuma ini urusan memberi nama. Nama saya dulu Ahmad, tak tambahi namaku dia. Nah, Abu Faiz. Nah, Faris napa Faiz? Faiz. Nah, jenengan pados piyambak mangkin piyambak sing cocok mungkin disampaikan ke yang lain. Biar yang lain manggilnya sebagaimana yang dia pilih, misalnya Abu Abdillah, Abu Abdurrahman. Nah, biasanya damel abu-abu. Oke, bapak. Abu-abu ini artinya bapak, jenis warna abu-abu. Abu Qatadah, rata-rata atas Abu Hurairah, nggih. Hurairah napa? Kucing wedok. Nama aslinya siapa? Jarang yang tahu. Siapa Mas Jar? Nah, ya. Jarang yang tahu nama aslinya. Abu Bakar. Nggih kan? Sinten asmane? Duga ngoten semerem nggih. Nah, nggih. Malah gak ero jeneng asline sing ngerti panggilannya seruan apa kunyahnya. Menawi Umar Ibnul Khattab, nama kunyahnya siapa? Abu Hafsin atau Abul Faruq. Nggih. Syahidah Ghazwatu Uhud, beliau ini Abu Qatadah menyaksikan atau hadir ikut Uhud. Wa ma ba'daha, dan perang-perang setelah Uhud. Nah, kana yuqalu lahu, beliau ini dijuluki Farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Farisu Rasulillah. Faris itu artinya penjaga atau pengawal Rasul, pengawal Nabi. Beliau suka mendampingi Rasul di dalam ketika Rasul safar. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang istirahat di tempat istirahatnya, maka ada yang jaga di situ. Kalau sekarang model satpam, maka beliau ini satpamnya Rasul SAW, jaga Rasul jangan sampai ada yang mengganggu. Falamma istaiqadha, ketika Rasulullah SAW bangun, qala lahu, maka Rasul mengatakan kepada Abu Qatadah, hafizakallahu, semoga Allah menjagamu, bima hafazta atau bima hafizta nabiyahu, karena engkau telah menjaga Nabi Allah Azza wa Jalla. Maka masalah besar, faedah besar, keberuntungan besar menjaga Nabi. Waduh, Nabi sekarang kan tidak ada. Bisa kita menjaga Nabi dengan menjaga sunnahnya. Dipelajari sunnahnya. Kemudian diamalkan. Itu juga menjaga Nabi. Dikatakan mencintai Nabi. Dan itu tanda keimanan. Nah. Tufiya sanata arba'in wa khamsina fil Madinah. Beliau wafat tahun 54. Tahun 54 Hijriah di Madinah. Niki Abu Qatadah. Hadisnya tadi sudah kita baca. Sedikit ada tambahan taklik, ada tambahan penjelasan dari Al-Imam As-Sun'ani. Beliau punya kitab Subulus Salam. Ini banyak kitab ini dipegang kaum muslimin. Kata beliau, fihi dalilun, di hadis ini, hadis tadi dari Abu Qatadah tadi, merupakan dalil ala tahrimi masjid dzakar. Ini dalil haramnya memegang kemaluan bil yamin dengan tangan kanan. Halal bauli ketika kencing.
Li'annahu al-aslu fin nahyi, karena ini asal larangan. Jadi al-aslu fin nahyi at-tahrim. Itu kaidah. Kaidah fikih itu asal larangan itu haram. Nah, kecuali setelah larangan ada perintah. Itu hukumnya bukan haram lagi tapi mubah. Seperti dulu dilarang ziarah kubur. Kemudian setelah muslimin, para sahabat kuat imannya, maka Rasul memerintahkan, nahaitukum an ziaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang ziarahlah. Ini kan bentuk perintah. Karena ziarah kubur itu akan melembutkan hati, banyak mengingat kematian. Nah, dan orang yang jarang ziarah kubur, hatinya keras. Nah, dan akan banyak lupa dengan kematian sehingga lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Jadi asal larangan, dan di sini tadi hadisnya larangan, jangan sekali-kali diantarkan memegang kemaluannya, itu larangan. Maka kata Imam As-Sun'ani, berarti hadis ini menerangkan haramnya memegang kemaluan ketika kencing. Wa tahrimut tamassuh, dan juga hadis ini menerangkan haramnya mengusap biha dengan tangan kanan minal ghaiti ketika BAB, buang air besar, dan ketika kencing tidak boleh cawik pakai tangan kanan. Sehingga kalau tangan kanan, kalau di situ mau cawik pakai batu atau mau pakai tisu, yang memegang tisunya atau batunya tangan kanan. Kalau tanglet Pak jami'an sing bergerak tak tisunya apa tangan kirinya? Tangan kiri pegang kemaluannya, boleh. Tangan kanan pegang tisunya. Pak jami'an yang gerak tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kiri. Nah, jadi tangan kiri yang gerak. Karena kalau yang gerak tangan kanan itu berarti kena larangan ini. Jangan mengusap dengan tangan kanan. Nah, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhul Mumti, di dalam kitab beliau Syarhul Mumti namanya. Di 1 halaman 75. Yasmilu kilal farjaini. Hadis ini melarang atau mencakup larangan kepada dua kemaluan, depan dan belakang. Jadi bukan hanya kemaluan depan saja yang dilarang, tapi yang kiri juga. Nah, li'anna farjun mudhaf wal murad al mudhaf yu'am. Karena mudhaf maka itu bermakna umum. Wal farju yang namanya kemaluan yutlak alal kubur wa dubur. Jadi meliputi pembuangan depan dan pembuangan belakang. Jadi misalnya mana dalil pembuangan belakang? Jadi kata Syekh Utsaimin, hadis ini, hadis nomor 5 ini. Fayakunu an yamassa farjahu biyaminihi li hadisi Abi Qatadah. Sehingga kata beliau, maka larangan menyentuh kemaluan depan atau belakang dengan tangan kanan itu haram berdasarkan hadis Abi Qatadah. Di halaman lain, halaman 171, Syekh juga mengatakan, wa man ta'ammal al-haditha, barang memperhatikan hadis tadi di atas, wajadan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qayyadahu bihalil baul. Bunyi hadisnya memang Rasul menyebutkan kencing. Dengan bunyi hadisnya wa huwa yabul. Dia dalam keadaan kencing. Nah, wal khulasa, hanya saja kesimpulan dari pembahasan hadis ini, annal insana idza massa dzakarahu, bahwa manusia apabila menyentuh kemaluannya, nah,
Istahabba lahu al-wudu. Barang siapa menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan atau kiri, maka sunnah baginya wudu. Mutlakon secara mutlak. Sawaun bisahwatin au bighairi syahwatin. Apakah menyentuhnya karena syahwat atau tidak karena syahwat. Pertama kalau lagi mandi ya. Lagi mandi besar misalnya. Mandi junub. Mungkin kemaluannya kepegang. Kemungkinan memegang kemaluan bisa karena syahwat atau tidak karena syahwat. Kata beliau, kalau siapa yang menyentuh kemaluannya itu sunnah berwudu. Syahwat atau karena tidak syahwat. Bukan karena syahwat atau karena syahwat. Wa idza masahu li syahwatin, apabila menyentuh kemaluannya karena syahwat, fal qaulu bil wujub qawiyyun jiddan. Maka yang mengatakan wajib berwudu, maka ini dalilnya kuat, kata beliau. Itu dalil di atas tadi. Dalilnya kuat kalau mengatakan wajib. Kalau karena syahwat. Lakinnahu laisa bidhahir, tapi tidak dhahir. Bimana anni la ajzimu wal ihtiyatu an yatawaddau. Jadi kata beliau, tapi untuk hati-hatinya hendaknya berwudu, kata beliau. Tidak diketanya sunnah apa wajib seperti itu. Nah, ini penjelasan beliau dari makna hadis tadi. Asyarhul ijmali. Asyarhul ijmali itu makna secara global. Makna hadis. Penjelasan secara global. Min kamali syariati al-islamiyati. Di antara kesempurnaan syariat Islam, bahwa Islam ini sangat sempurna. Annaha, bahwa syariat Islam itu ja'at bimura'atil adabil aliyah. Islam itu senantiasa menjaga adab-adab yang mulia. Walaupun tadi urusan memegang kemaluan, di situ ada adab. Ada adab yang benar, ada adab yang sah. Ada adab yang mulia, ada adab yang rendah. Itu tanda kesempurnaan Islam, menjelaskan tentang adab. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dalam Islam itu dipenuhi dengan adab yang mulia. Rasulullah sendiri mengatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Jadi dalam hidup ini sudah ada adabnya yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hendaknya setiap kita semangat untuk mengerti bagaimana Rasulullah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu dipenuhi dengan adab-adab mulia. Semakin kita mempelajari hadis, mempelajari sunnah, maka akan semakin banyak kita mengetahui adab-adab yang mulia. Tergantung dari sejauh mana kita mempelajarinya. Semakin mendalami akan semakin tinggi derajatnya kalau niat ikhlas dan diamalkan. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang bertambah ilmunya akan semakin bertambah derajatnya. Wa fi hadzal hadis, maka di hadis ini yuhadditsu Abu Qatadah menceritakan
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yanha an imsaki dzakar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini melarang memegang kemaluan bil yamin, dengan tangan kanan halal baul ketika kencing. Wanil istinja, dan melarang istinja cewek cawi biha dengan tangan kanan. Minal bauli awil ghaiti, ketika kencing atau BAB. Kenapa dilarang? Li'anna dzalika yunafi takrimil yamin. Di antara hikmahnya, tapi kita tidak tahu atau tidak tahu hikmah, asalkan ini sudah benar dari Nabi, diamalkan saja. Tidak harus menunggu ngerti dulu hikmahnya. Hikmah itu tujuannya. Ya. Di sini diterangkan di antara hikmahnya, karena kalau pakai tangan kanan, memegang kemaluan pakai tangan kanan, itu akan meniadakan pemuliaan kanan. Menunjukkan bahwa kanan itu lebih mulia dari kiri. Manusia juga dibagi oleh Allah menjadi 3. Ada ashabul yamin, kemudian ashabul shimal, terus apa lagi? Di surat Al-Waqi'ah ya. Kuntum aswajan salasah, ya. Kalian itu ada 3 golongan. Wa ashabul yamin. Pertama ashabul yamin. Wa ma ashabul yamin. Yang kedua, wa ashabus shimal. Wa ma ashabus shimal. Yang ketiga, as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang as-sabiqun. Orang-orang yang di atasnya golongan kanan. Golongan kiri itu golongan jelek. Wa amma ashabus shimal lima ashabus shimal fi samumin wa hamim. Siksanya golongan kiri, mereka dalam api neraka. Menjelaskan ancaman. Ashabus shimal lima ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum. Dan seterusnya sampai akhir itu menjelaskan tentang akibat jelek dari golongan kiri. Maka akhlak mulia kalau memegang kemaluan dengan tangan kanan itu bisa meniadakan atau merendahkan kiri, merendahkan kanan. Walaupun sholat misalnya di belakang imam, yang berada di sebelah kanan imam itu lebih besar pahalanya yang berada di sebelah kanannya imam. Misalnya di belakang, ambilnya yang sebelah kanan, nanti berjalan kiri. Tapi bukan berarti harus mentok dulu kanan kemudian nambah kiri. Tidak, karena Rasul mengatakan, jadikan aku di tengah-tengah kalian. Jadi imamnya harus dijadikan di tengah-tengah. Nah, wa yanha kadzalika anit tanaffus fil ina. Hadis ini juga menerangkan larangan bernafas di bejana. Atau ketika ada makanan panas, minuman panas, gorengan panas, itu dilarang untuk ditiup. Kalau nggak ditiup gimana? Bisa pakai kipas. Nah, di meniup makanan atau minuman atau bernafas di dalam gelas ketika minum ini masuk ke larangan. Di sini dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka harus kita tinggalkan. Istri, anak-anak dan istri kita kalau melakukan dibilangi, dinasihati, nggak boleh, dosa, melanggar. Melanggar apa? Hadis Rasulullah melarang. Mana hadisnya? Baca ini tadi hadis nomor 5. Dari siapa? Abu Qatadah. Nah, siapa Abu Qatadah itu? Itu pengawal Rasul, penjaga Rasul, farisu Rasulillah.
Li'anna dzalika yakdziruhu ala ma ba'dahu. Karena meniup itu akan mengotori setelahnya. Mengotori yang ditiup atau mengotori yang kena nafas. Warubama yahmilu nafasuhu amrodon, kadang nafasnya itu udara yang keluar dari mulutnya itu membawa penyakit. Ya talawwasu biha al-ina, bisa masuk ke gelasnya lagi atau masuk ke piringnya. Nah, kemudian diminum lagi, penyakitnya setelah keluar dimasukkan lagi ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya. Nah, ini adab. Walaupun kita nggak ngerti, ini nikmah ya. Cukup dengan sami'na wa ata'na, Rasul melakukan ini ya, sudah dilarang nafas. Kita tahu atau nggak tahu, kita sami'na, kita mendengar dan taat. Seperti tentang kenapa jumlah sholat duhur kok 4, kenapa? Kita nggak tahu, ya. Dan tidak ada ulama yang mampu menjelaskan kenapa sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jumlah-jumlah rakaat itu kenapa kok beda-beda? Apakah kita nggak mau sholat gara-gara tidak tahu apa hikmahnya, tidak tahu tujuannya? Saya tidak akan sholat sebelum mengerti tujuan 4 rakaat, tujuan 3 rakaat. Dan seperti itu Rasulullah, para sahabat, apa yang disampaikan Nabi diamalkan. Tidak banyak tanya, bahkan para sahabat itu tidak banyak tanya. Yang banyak tanya malah yang dari kampung-kampung. Sehingga sahabat itu senang kalau ada orang kampung ikut hadir ngaji. Nanti ada pertanyaan aneh-aneh ini dari mereka. Nah, fawaidul hadis. Hadis ini menjelaskan beberapa fikih, faidah, kegunaan atau ma'ad. Yang pertama, nahyul ba'ili an yamassaka dharahu biyaminihi halal bauli. Hadis ini menerangkan larangan bagi orang yang kencing memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Kalau enggak kencing Mas Johar, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Ya secara umum ini dilarang ya, larangan ini umum. Enggak harus karena kencing. Lagi santai-santai mainan kemaluannya misalnya. Itu enggak boleh ya, dengan tangan kanannya. Nah, laki ataupun perempuan enggak boleh. Kalau punya anaknya, gimana Pak Mayer? Anaknya kecil sih, durung iso cawi. Kan dicawiin. Dipegang apa enggak? Pak ambil ciduknya, ambil air pakai erus kiri, tangan kiri. Nyawi pakai tangan kanan. Boleh enggak? Boleh. Nah. Gila, ada mengatakan sebaiknya pakai tangan kiri. Tapi yang di sini ada yang membolehkan karena hadis ini larang memegang miliknya sendiri. Oh, kalau miliknya sendiri berarti istri boleh megang punya suami. Ya, atau sebaliknya. Suami megang punya istri. Iya Pak Jamian ya. Nah, kan larangannya di sini memegang punyanya sendiri. Wahwa beliau nahyu karahatin indal jumhur. Menurut ulama jumhur ini larangan karohah. Jadi larangan itu ada karohah, ada tahrim. Tahrim itu haram, karohah itu makruh. Jadi kalau menurut ulama jumhur ini larangan makruh, nggak sampai haram. Dan menurut jumhur. Apa boleh menyelisih jumhur? Boleh, banyak ulama-ulama menyelisih jumhur. Termasuk ini dari awal dikatakan haramnya. Seperti perkataan siapa tadi? Siapa tadi yang mengatakan haram? Al-Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam.
Juga Syekh Utsaimin tadi mengatakan hadis ini dalil haramnya. Nah, karena asal larangan itu haram. Yang kedua, an-nahyu anil istinja bil yamin. Larangan istinja dengan tangan kanan. Minal bauli awil ghaid ketika kencing atau ketika BAB. Sawaun bil ahjari aw bil ma'at. Apakah ketika cawinya pakai batu atau yang menggantikan atau pakai air? Jadi nggak boleh cawi pakai tangan kanan. Yang ketiga, fadlul yamin. Hadis ini menerangkan keutamaan kanan. Jadi keutamaan kanan. Kalau ingin tahu, dibaca surat Al-Waqiah itu. Jangan cuma baca pas malam apa biasanya baca. Malam Jumat. Tidak tahu artinya. Dibaca di situ Allah terangkan manusia itu dibagi 3 golongan. Di dunia dan di akhirat. Yang keempat, an-nahyu anit tanafus fil ina. Hadis ini menerangkan larangan bernafas atau meniup di bejana, meniup makanan yang panas. Itu tidak boleh. Ambilkan kipas saja, taruh depan kipas. Yang kelima, kamalus syariatil islamiyati. Hadis ini menerangkan tentang sempurnanya syariat Islam. Wasumuli ta'alimiha, dan mencakupnya, jadi Islam itu mencakup seluruh daripada kehidupan manusia. Nah, sehingga ketika dalam sholat kita berdoa habis takbiratul ihram itu inna sholati nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, mahyaya, hidupku. Nah, hidup itu kan kena semua isinya hidup. Wa mamati, dan tidurku atau matiku. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Dan seterusnya. Artinya kalau karena Allah, kapan dikatakan karena Allah? Kalau ikhlas karena Allah dan mengikuti adab yang disampaikan atau syariat yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya. Ini pembahasan hadis nomor berapa? 5. Hadis di bab buang hajat. Menjelaskan tentang apa? Haramnya memegang kemaluan. Laki-laki maupun perempuan. Ditambah satu lagi. Nah, al-haditsus sadisu, hadis yang ke-6. Ini cuma 6 hadis. Jadi ini hadis terakhir di bab ini. Abdullah bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan di Baqi ini di Madinah. Faqala, maka Rasul mengatakan innahuma la yu'adzibani. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa may yu'adzibani fi kabirin. Dia disiksa bukan karena perbuatan yang susah. Amma ahaduma, yang pertama, fakana la yastatiru minal baul, karena dia tidak menjaga dari kencing. Malas cawi habis kencing. Nah, wa amal akharu, yang lain, fakana yamsi bin namimah, berjalan dengan namimah, suka adu-adu. Kalau sekarang nggak jalan pakai HP. Nah, mau ngetik di HP ucapan-ucapan yang membuat orang bertengkar, membuat kegaduhan di medsos dan seterusnya. Itu juga namimah. Fa'akhadha, maka Rasulullah SAW mengambil jaridatan rutbatan. Rasulullah mengambil pelepah kurma. Fasaqaha, kemudian oleh beliau dibelah. Nisfa ini menjadi 2. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatin. Ditancapkan di arah kepalanya masing-masing. Fakulna, maka kami bertanya, kata sahabat, kata Abdullah bin Abbas,
Maka kami bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Untuk apa engkau lakukan ini? Qala, maka Nabi mengatakan, la'allahu, aku berharap yukhaffifu anhuma ma lam bisa. Aku berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar siksa dua orang ini diringankan selama belum kering. Nah, jelas ya, maknanya jelas ya. Sedikit di sini ada dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa hadza khasun, perbuatan ini khusus bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan apa? Mengambil itu loh, pelepah kurma. Ya. Ini khusus dengan Nabi. Wa yadullu ala dzalika, yang menunjukkan kekhususan ma rawahu al-Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min hadis Jabir at-Tawil, dalam hadis Jabir yang panjang. Kalau tadi hadis dari Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang sedang kita baca. Hadis nomor berapa tadi? 6. Di akhir kitab. Kalau di Muslim bunyinya begini, ini marartu, kata Jabir, ini marartu bi qabraini yu'adziban, sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang sedang penghuninya. Fa ahbabtu, maka kata Rasul, maka aku ingin bisafaati, aku ingin menolong keduanya. Ayyarfizahu anhuma madamal ghusnani rodbaini. Aku ingin agar Allah meringankan siksa kubur dua orang ini selama ini belum kering. Jadi selama belum kering dia diringankan siksanya. Jadi kata Al-Imam Al-Khattabi ini khusus. Walil asifis syadid, kata beliau, tapi perkara yang sangat-sangat disayangkan, najidu, kita dapati ba'dul muslimin, banyak dari muslimin. Al-Imam Khattabi bukan orang Indonesia, tapi pelakunya ini yang banyak terjadi pada muslimin di Indonesia atau di negara lain akan banyak terjadi, karena ini beliau cerita bukan orang Indonesia. Yang sangat kami sayangkan, kita dapati banyak muslimin miman yada'ul warada alal qabri, orang yang menyiram kubur dengan bunga-bunga. Ya. Kenapa Pak Ahmad disiram bunga? Biar apa? Biar apa benar? Yang harum apanya? Ini kalau Rasul kan meringankan siksa kubur itu. Apakah kalau disiram bunga kubur apa sihnya diringankan? Nah. Wa hadzal fi'lu la yajuzu, kata beliau. Perbuatan ini, perbuatan apa? Nyiram bunga tidak boleh. Tidak boleh itu mboten angsal. Li'annahu min bid'ain nasara, karena bunga di kuburan itu agama, ajarannya agama Nasoro, bukan ajaran Islam. Agama Nasoro, semerep Nasoro nggih. Nah, bukan Islam, itu ajaran Nasoro. Kok muslimin malah yang banyak melakukan? Memang kata Rasul, pasti kalian itu mengikuti umat terdahulu, sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dahalu jahradobin la dakhaltumu. Sampai pun mereka masuk lubang biawak, kalian terus mengikuti. Para sahabat tanya, apakah mereka Yahudi dan Nasara? Rasul menjawab, faman, siapa lagi? Jadi umat Islam ini memang
sukae norok buntek. Ikut taklid pada agama orang-orang ahli kitab. Padahal ahli kitab itu oleh Allah sudah diancam kekal di neraka. Kenapa masih diikuti? Nah, jadi setelah ini jangan gopo kalau hari Kamis malam Jumat lagi gak dapat bunga ya. Karena kuburan wis koyok pasar. Orang jualan bunga ya. Bawa arit, bawa yasin, bawa uang mau beli bunga. Wasanian ingkana dalika dalilun hadal hadis nakul. Kalau ada orang bilang, loh ada hadisnya mas, mana? Itu hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah pernah mengambil pelepah kurma. Jadi kita ganti aja pelepah kurmanya dengan bunga. Di sini kan tidak ada kurma. Kan ada pelepah pisang atau pelepah apa? Kelapa. Nah, atau aren itu ya. Kan dekat sama kurma. Oh enggak, kita pakai bunga saja. Oh jangan, bunga ini aja ajarannya Nasoro. Nah, dan ini untuk meringankan liman fihi. Sekarang ditanya, ya sudah, sekarang sampean pakai bunga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma tujuannya untuk meringankan azab kubur, karena Rasul dikabari oleh Allah orang yang di kuburan itu sedang disiksa. Lah sampean yang ngabari sampean di dalamnya itu disiksa siapa? Nah, falalladzi yad'ul warada 'alal qabri yathbutu limayyitihal adzab. Apakah orang yang menyiramkan bunga di atas kuburan itu telah mendengar berita dari kuburan, dari alam barzah bahwa penghuninya sedang disiksa? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Berarti dia apa? Suudzon. Kepada buruk sangka kepada siapa? Penghuni kubur. Kalau kasihan pada penghuni kubur, didoakan saja. Datang ke kuburannya yang disebut dengan ziarah kubur, doakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon apa? Didoakan maghfirah Allah, maghfir lahu. Nah, wasanian hadzal hadis khasun bin nabi, maka hadis ini adalah khusus bagi nabi saja. Kita waduh di sini sudah apa namanya? Tradisi sudah biasa. Enggak apa-apa ninggalkan kebiasaan kalau itu jelek. Karena apalagi sudah jelas itu ajarannya orang Nasoro. Nah, bukan ajaran Islam. Insya Allah penjelasannya tentang hadis ke berapa ini? Hadis ke-6 pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita didengar majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.